Yang saya hormati keluarga besar Wahibul Musibah almarhum Bapak Simin bin Paul. Lurah nggak hadir ya hari ini? Pak Lurah nggak hadir ya? Pak RW, Pak RT, para tokoh masyarakat. Biasanya saya kalau di wilayah ada takjil begini datang terus. Yang saya hormati juga bapak-bapak seluruh jamaah taklim takjiah malam hari ini. Mungkin masih bertanya-tanya siapakah gerangan yang bicara hari ini. Nah, karena saya kebetulan adalah anak Ciputat asli, pasar Ciputat depan, samping flyover sekarang. Kalau sini sekarang samping jalan tol. Kalau saya samping flyover. Ya saya juga kaget juga sekarang sudah ada jalan tol di sini. Dulu sering kali jalan ke sini tapi belum ada jalan tol, masih banyak aspalnya belum beres. Saya asli Ciputat dan saya adalah sekarang ini menjabat sebagai lurah. Alhamdulillah malam hari ini datangin lurah juga kan, cuma bukan lurah Perigi Baru. Siapa lurah Perigi Baru sekarang? Wahyu ya? Oh iya, susah ke orang kaya mah. Banyak waktunya buat acara di luar terus ya, kurang-kurang doyan mau taklim begini mah. Kalau kita udah tua-tua, jadi udah banyak yang hobinya ngaji. Saya kebetulan sahabat dengan Pak Wahyu, lurah, sama-sama lurah di forum lurah. Kebetulan beliau orang tuanya dulu sama-sama saya. Jadi sekarang diangkat jadi lurah dari sektornya Pak Hendra dulu, sekarang jadi lurah Perigi Baru. Dalam hormat saya dengan beliau. Nanti kalau ketemu dan hadir. Kebetulan saya di Cipayung, Ciputat. Jabatan saya sebagai lurah, tapi lurahnya lurah PNS. Kalau dulu kan lurahnya lurah PRT ya, calonan. Jadi masih kepala desa. Kalau saya lurah yang memang dipercaya 2 kali jabat dari tempat-tempat gitu. Dari lurah Serua 4 tahun, kemudian pindah lagi ke Cipayung tahun setengah gitu. Dan alhamdulillah malam hari ini saya perkenalkan diri buat seluruh keluarga besar di sini semuanya. Saya adalah salah satu calon kandidat yang akan maju sebagai wali kota Tangerang Selatan. Dan insya Allah saya malam hari ini bersilaturahmi datang ke Bapak Ibu sekalian, mohon doa dan restunya. Mohon doa dan restunya. Belum minta milih dulu. Belum minta milih dan dukungannya belum. Nanti kalau sudah terdaftar di KPU, baru saya minta datang lagi, minta tolong pilih saya. Ya, kalau sekarang saya minta doa dan restunya. Ya, kalau siapa juga boleh minta doa restu, mas siapa boleh dah, gitu kan? Kasih aja, ya. Mohon doanya, mohon restunya, cuman ya harus kenal. Maksudnya memperkenalkan diri maju sebagai calon wali kota Tangsel dari orang Ciputat, artinya orang Tangsel asli. Kebetulan saya besar dan kuliahnya juga di Jakarta, dan saya bekerja di pemerintah kota Tangsel sudah 15 tahun, dan alhamdulillah sekarang dipercaya untuk warga masyarakat mewakili warga asli Tangsel ya untuk maju sebagai calon wali kota Tangsel. Tinggal nanti pada saatnya diusung dari partai politik. Kalau sudah diusung dari partai politik, rencananya bulan Mei itu akan ada pendaftaran partai politik. Kalau sudah terdaftar, kita ketemu lagi silaturahim, dan saya akan datangi semua dan minta masukannya apa yang mesti kita lakukan. Karena Tangsel ini per hari ini agak sulit. Banyak kesempatan warga-warga kita, anak-anak muda kita yang tidak bisa bekerja, tidak diberikan kesempatan. Bahkan kalau tidak maksa, nggak dapat. Kalau nggak maksa banget nggak dapat tuh. Akhirnya kalau paksa banget baru bisa dapat. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang sulit, sehingga kemudian banyak anak-anak muda kita cenderungannya banyak pengangguran. Kemudian pendidikan yang saat ini kita susah sekali untuk bersekolah di negeri, ya sekolah negeri, dan banyak untuk mendapatkan sekolah negeri saja harus pakai cara-cara ormas.
pakai cara-cara preman. Padahal sesungguhnya itu adalah hak kita. Ya, ini harus kita lakukan dan besok ke depan ini 2021 setelah dilantik wali kotanya harus membuat sekolah-sekolah di setiap kecamatan atau setiap kelurahan ada sekolah SMP. Kalau SMA itu sekarang sudah diambil alih oleh provinsi. Tapi kalau SMP negeri, SD negeri harus ada di semua kelurahan kalau perlu, dan sarana kesehatan. Orang miskin sekarang dilarang sakit di Tangsel. Ya, susah gitu untuk bisa mendapatkan haknya. Bahkan dari Pondok Aren ke RSUD saja susahnya bukan main. Itu kalau nggak maksa, bener lagi susah banget ditempatinnya. Bahkan kalau nggak bisa maksa, itu cuma ditaruh di UGD, nggak dipegang-pegang. Ya, mesti ngotot dulu, berantem baru ditangani. Udah mati baru dibawa. Kurang ajar bener kadang-kadang. Ya, ini yang saya rasakan karena saya memang bukan apa-apa, saya tahu persis apa yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nah, saya bukan mau untuk menyampaikan ini untuk ya namanya mau nyalon lagi pengen bagus aja pengen ngomong itu, enggak. Memang kenyataannya pada saat hari ini banyak kesempatan-kesempatan orang Tangsel sendiri sebagai pemilik rumahnya tidak merasa seperti tamu, jadi merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Kita harus menempatkan posisi kita sebagai tuan rumah di Tangsel ini. Kitalah pemilik sesungguhnya di Tangsel ini. Makanya harus ada kesempatan buat anak muda kita, orang kita. Ya kalau saya mah kan orang Tangsel, orang Ciputat. Jadi kalau kapan orang Pondok Aren mau ada urusan ngobrol mah tinggal ngomong aja, Pak Tommy ini bagaimana urusan, bisa ngomong enak begitu. Dan saya komitmen kepada Bapak Ibu sekalian. Ya kalau kata orang mah ya mau nyalon apa juga ngomong enak baik. Ntar mah kalau jadi mau lupa kan gitu ya. Ya insya Allah kalau kita mah bukan tipe begitu. Kalau orang Pondok Aren mau orang Ciputat mah sama. Bukan tipe-tipenya begitu modelnya. Ya, insya Allah kalau ada komitmen begini, ya silakan saja nanti ada koordinator kita, ada kesempatannya untuk kita bertatap muka, ketemu, dan apa yang disampaikan dan ingin disampaikan itu harus sudah dibuat rencana programnya ke depan. Saya mungkin salah satunya yang paling mudah, karena besok ada juga dari pemerintah Kota Tangsel, wakil wali kota mau maju juga sebagai calon wali kota. Kemudian sekda kita juga orang Ciputat mau maju juga sebagai calon wali kota. Kemarin sempat saya diskusi juga dengan Sekcam Hendra, Sekcam Pondok Aren. Itu saya bilang, Ji, ente nggak mau maju, memang yang jadi wali kota Tangsel. Orang ngomong katanya, biarin gue begini baik. Ente aja yang maju. Ya udah, kalau yang Pondok Aren nggak ada wakil, saya wakili dia, saya kata gitu. Jadi akhirnya dia bilang, ya saya mau bukan tempatnya, bukan makomnya, ya. Makom itu artinya kalau orang jadi wali kota mah bukan main-main, harus berani dan. Nah saya termasuk anak muda, ya usia saya hari ini November kemarin tanggal 10 saya tepat dengan 45 tahun. Jadi saya adalah termasuk salah satunya anak muda, ya, anak muda yang berani maju melawan gajah-gajah. Besok wali kota ini rame. Konon kabarnya sudah ada 20 calon kandidat. Dari mulai anaknya wakil presiden, dari mulai wakil wali kota, sekretaris daerah, kemudian ada juga ketua partai, ya. Hampir semuanya bisa dibilang ya saya cuma lurah doang. Ya lurah doang mau maju, kata orang lagu-laguan baik kita mau maju jadi wali kota. Ya ayo kita coba. Ya, masa orang bisa kita ngelawan mereka? Pendidikan ya punya, sama-sama kita punya pendidikan. Ya duit mah ya boleh diadu, duit mah saya mah kebun banyak. Ya tahu kebun siapa. Bapak saya waktu meninggal bilang mesen tuh tanah yang di depan jangan dijual. Punya kita, bukan punya orang. Jadi saya nggak jual sampai sekarang. Dan pesan saya untuk Sohibul Musibah, karena ini memang peringatan takziah yang malam ke-7. Saya ini udah gak punya orang tua, emak bapak saya udah gak punya. Saya cuma punya keluarga besar. Jadi pesan saya untuk keluarga besar almarhum, ya, selama masih ada emaknya nggak? Nah, masih ada emaknya, tolong dah turusin emak. Apa yang dia minta urusin, kasih, ya, mumpung masih hidup. Tugas kita sebagai anak yang sudah ditinggal orang tua adalah melanjutkan silaturahimnya. Sesungguhnya bahwa ketika terputusnya hubungan antara manusia dengan manusia lain yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala,
3 perkara itu harus dilanjutkan. Kenapa demikian? Susah. Saat ini beliau masih ada, kita semua diurus dari kecil sampai besar. Silaturahmi harus tetap dijaga. Ibunda tercinta masih ada, sayangi. Karena kesempatan kita untuk mendapatkan barokah dari Allah itu adalah dengan ibu. Kesempatan. Bapak memang udah nggak ada, tapi apa yang kita lakukan? Jangan ziarah kemana-mana. Datengin dulu bapak kita tuh makamnya. Minta redonya, minta ikhlas. Ngomong aja di makam, gak apa-apa. Masa iya kita nggak didengerin? Dengar pasti ada, walaupun kita nggak tahu. Yang namanya alam gaib itu udah urusan Allah. Kita mah datang namanya makam tuh jangan sampai tumbuh rumput sampai ketutup. Ya, tugas anak tuh. Jangan buru-buru baik ngukur. Jangan buru-buru baik bagi-bagi warisan gitu ya. Tugas kita adalah memberesin urusan yang belum selesai. Apa urusannya? Pertama zakatnya, hutang piutangnya, perkara-perkara lainnya, masalah-masalahnya, dan salah satunya adalah silaturahimnya dengan orang tua. Kalau orang tua kita kemarin biasa ngaji kemana-mana, anaknya kudu rajin ngaji. Ya, kalau orang tuanya kemudian biasa bergaul, anaknya ikut bergaul, jangan ditinggalin itu. Harus diikutin. Kenapa demikian? Karena Allah sayang orang-orang yang senantiasa silaturahmi. Ini kayak gini nih. Masya Allah, saya datang melihat begini, subhanallah. Ini semua banyak orang-orang yang ahli surga. Kenapa demikian? Karena setiap manusia yang datang bersilaturahim, senang dengan takjiah, insya Allah ketika hidupnya saja sudah mendengarkan seperti tadi, kita berzikir, kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW 10 kali dalam satu hari saja kita bersalawat kepada Nabi, insya Allah semua urusan kita akan terbuka. Insya Allah semua urusan kita akan mudah. Dan insya Allah apa yang kita inginkan malam hari disebut aja. Sambil Ustadz kita memimpin doa, kita niatkan, ya Allah hari ini saya datang bertajiah, menghibur para sahibul musibah, tapi saya juga mohon ya Allah bukakan pintu rezeki buat saya. Salaman kita satu-satu, salaman semua. Begitu kita salaman, gugur dosa kita masih A, masih B. Begitu gugur dosa kita masih B, kita baca suratul Fatihah. Tadi disebutkan begitu kita hadiahnya Allah hadiniya wala qulutin sholihah, kita niat dalam hati kita minta rezeki sama Allah, minta doa buat orang tua kita. Terus begitu keluar berangkat itu doa sampai ke arsy Allah, tidak ada yang nyangka di antara 40 orang lebih ini berdoa, salah satunya ada yang nyangkut, kena semua. Siapa yang tahu di antara kita doanya yang sampai diterima oleh Allah? Gak ada yang tahu. Tapi dengan berjamaah seperti ini, kesempatan kita yang luar biasa. Makanya kalau orang doyan taklim, orang doyan tajiah, orang doyan maulid, berkah hidupnya. Gitu. Tanjung Priok, jembatan tinggi, kapal berlayar sore dan pagi. Paling beruntung orang mengaji, ilmu bertambah, berkat dibagi. Gitu. Jadi kenapa? Ya Ustaz Bang. Iya. Gitu. Makanya setiap kita mulai itu selalu ada sholawat kepada Nabi. Jangan dianggap remeh sholawat kepada Nabi. Siapa yang akan menuntun kita pertama kali? Nanti pada saat kita mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti, semua orang pemimpin-pemimpin wali kota belakangan, polisi, jaksa semua belakangan. Siapa yang di depan? Kita semua yang ahli surga. Kita semua yang rajin takjiah, kita semua yang rajin ngaji di depan. Pemimpin belakangan, dihisab dulu, lu amanah nggak? Orang kaya belakangan. Yang kita semua yang rajin takjiah ini bersolawat kepada Nabi. Apa yang didengar? Lihat tuh orang pondok aren. Susah kita begini sekarang. Susah karena kita dipotong oleh jalan tol. Akhirnya membuat kita jadi malas. Kita dipotong dengan kegiatan kesibukan kita, akhirnya orang jadi malas takjiah, orang jadi malas maulid. Makanya biasanya ini anak muda ya setiap habis sholat 5 waktu biasain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salawat kita kepada Nabi, maka malaikat itu mendengarkan itu. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta apa juga minta, maka kalau pakai salawat maka kena. Percaya sama saya, yakinlah apa yang dilakukan. Coba serius. Saya punya cerita yang sangat menarik. Ketika punya tanah dikit, ada tanah orang, saya pakai buat kandang ayam.
Terus setiap hari ada pohon saya bersihin sampai sholawat. Salatullah, salamullah, ala toh, sampai dapet tuh saya tuh. La toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Ambil doa dalam hati. Ya Allah, kalau emang tanah ini belum ada yang laku, jangan ada yang beli ya Allah, biar saya yang beli ya Allah, biar saya dapat tanah ini ya Allah, biar buat tanah saya ya Allah, biar saya punya rezeki ini. Tunggu, akhirnya tuh ngumpul daun-daun, saya bakar, saya tabur, tiap hari begitu aja, nggak jelang lama sebulan kebeli tanahnya. Ini benar. Sama ketika tadi saya bilang bahwa memuliakan orang tua kita yang masih hidup, ada hajat, ada apa kek, jangan kemana-mana dulu. Tuh bersihin kaki maknya, cium maknya, minta redonya, minta ikhlasnya. Nggak usah minta kemana-mana, bilang mak, hari ini ayah punya urusan, tolong doain ayah, doain saya mau ada urusan, masih banyak yang belum selesai, mau dibagi-bagi urusannya. Jangan ngomong sama mbah, ini mbah urusan tanah saya belum kelar-kelar. Siapa namanya? Tulis. Binti siapa? Itu ditulis. Ujung-ujungnya apa? Kagak kelar-kelar juga. Mak kita mau orang tahu urusan kita. Tapi dia mau begitu setiap sholat, dia baca yasin, dia ngaji pasti sebut nama kita. Dan dia minta, ya Allah, anak saya punya urusan, beresin ya Allah. Tolong urusin, beresin urusan ya Allah. Pasti begitu mak kita. Orang tua kita pasti begitu. Karena nggak ada orang lain yang bisa mendoakan lebih makbul selain doa orang tua kita. Itu ceritanya. Saya juga beli tanah itu minta sama emak saya. Datang ke emak saya, mak, anak pengen kebeli, orang punya duit. Udah, tenang aja. Tenang aja, besok dibeliin. Nah, kenapa tadi? Redo apa sih ada orang tua? Redo. Gue mau mati belum merentom kalau lu belum punya rumah kan. Makanya lagi salawat buat anak muda, buat kita semua dah, ya. Kalau mau punya hajat, pertama kita sholat yang benar, ya. Sholat mau benar gimana caranya? Wudunya benar dulu. Kalau wudunya udah benar, sholatnya benar. Sholatnya udah benar, sholat dan kita salawat pada Nabi. Minta, karena wasilah adalah yang paling tepat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pulang ke rumah orang tua, sempet-sempetin tuh berangkat kerja, mampir dulu ke mak. Kalau jauh, kalau dekat, pamit sama mak, jangan mau bini doang. Mau bini doang enak, bini kita dapat ajar asuhan tiap hari. Sama kita diciumin baik, gila mama kita mah cuekin, mak berangkat. Wih, sombong banget. Jangan kalau masih numpang sama mak mah, ya. Kalau masih numpang sama mak mau kemana be urusan? Mak, ayah punya utang 1 miliar. Ayah punya utang 15 juta, sampai sekarang belum kebayar. Mengapa emangnya? Belum punya duit mak. Doain ya mak. Iya udah mak doain dah. Insya Allah tuh. Ngomong aja, curhatnya mama aja, jangan kemana-mana. Sama saudara kita mau malu, dikasih kakak, dibantuin kakak, diomongin dia. Bang, pinjam duit lah, bayar utang saya. Utang bayar sama gua. Kagak, utang